Walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'alawi, akan semakin bersinar bagaikan matahari. Katanya semakin dihujat, semakin dimusuhi, semakin dibenci, maka Ba'alawi ini akan semakin bersinar seperti matahari, katanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, ada komentar yang unik ketika Habib Bahar bin Semail sedang live ya. Mungkin dari orang tua, entah mungkin dari emak-emak atau bapak-bapak. Karena bahasa komentarnya mengatakan, terima kasih Nak Bahar, akibat congormu ini telah menghancurkan nasab Ba'alawi. Wah, kencang ini ya, luar biasa ini ya. Sepertinya memang orang tua ya, karena bahasanya nak begitu ya. Ya mungkin maksudnya adalah secara kepercayaan masyarakat ya, dengan melihat rekam jejak, track record, ceramah-ceramah dari para oknum Habib-Habib ini, maka masyarakat menjadi melek teman-teman ya. Oh ternyata seperti ini ya ceramah-ceramah kalian, orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Apalagi kalau kita perhatikan ceramah-ceramah dari Al-Habibana ini, Bahar bin Semail ini, subhanallah. Apalagi kalau sudah bicara tentang pemerintah, pejabat teman-teman ya, bahkan nggak segan-segan juga kiai, ustadz, ulama ya, dibinatang-binatangkan ya. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Mungkin itu salah satu faktor penyebab dari komentar tersebut, mengatakan karena congormu ya, nasab Ba'alawi ini menjadi hancur ya. Meskipun banyak juga oknum-oknum Habib-Habib yang lainnya teman-teman ya, meskipun tidak se ekstrim ini, tidak sekasar Bahar bin Semail ini, tapi melalui doktrin-doktrinnya teman-teman ya, kemudian dongeng-dongeng khurafat mereka. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat, ayo siapa yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Tapi mungkin yang disorot adalah yang paling mencolok secara bahasa ya, kekasaran ketika berceramah mungkin Bahar bin Semail ini. Taib, coba kita simak dulu videonya. Makasih Nak Bahar, karena congormu nasab Ba'alawi makin hancur. Woi, kata siapa? Justru nasab Ba'alawi itu nggak bakal hancur. Tidak, walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'alawi yang dibangun dengan pondasi keimanan, pondasi ketakwaan, pondasi khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, pondasi ikhtiyat, kehati-hatian. Walaupun seluruh makhluk di dunia ingin merobohkan, tidak akan pernah bisa roboh pondasi tersebut. Justru semakin mereka menghancurkan, orang-orang yang menghancurkan itu akan tenggelam, dan Ba'alawi ya, para habaib, para anak cucu Rasulullah akan semakin bersinar bagaikan matahari. Salah. Katanya semakin dihujat, semakin dimusuhi, semakin dibenci, maka Ba'alawi ini akan semakin bersinar seperti matahari, katanya teman-teman. Ya nggak apa-apa ya, sah-sah saja kalian membela diri. Yang penting, yang terpenting adalah teman-teman, kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini, masyarakat semakin paham ya, semakin tahu. Yang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu mungkin karena jejak digital mungkin kurang ya, apalagi belum seperti teknologi seperti sekarang ini, handphone ya menyebar ya, aplikasi-aplikasi seperti YouTube, TikTok yang memungkinkan kita untuk bisa melihat jejak rekam seseorang belum ada zaman terdahulu kan. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Jadi mungkin rekam-rekam jejak yang model-modelnya seperti ini mungkin terbungkus rapi dulu ya, tersembunyi. Karena kita nggak banyak tahu teman-teman ya. Kemudian juga melalui ceramah-ceramah khurafat mereka yang walinya luar biasa teman-teman ya. Yang justru keramat-keramat wali mereka itu justru merendahkan derajat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi, para rasul yang lain, bahkan para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, belum pernah mengalami hal-hal yang dia ceritakan teman-teman ya. Seperti Mi'raj, bertemu dengan Allah ya 70 kali dalam satu hari. Al-Imam Faqihil Muqaddam diceritakan beliau pernah Mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bisa padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking ya. Kemudian bisa keluar masuk ke dalam surga. Ini otomatis masyarakat yang mau berpikir teman-teman akan langsung bisa menilai
Kok seperti ini ya ceramahnya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya. Sedangkan yang dijamin masuk surga saja belum pernah masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana ini teman-teman yang sama sekali nggak ada jaminan, kemudian bisa mi'raj 70 kali dalam satu hari bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini orang teman-teman ya, semakin canggih era di zaman sekarang ini, orang juga insya Allah akan semakin berpikir ya. Meskipun di luar sana juga banyak juga orang-orang yang belum mau berpikir teman-teman ya, padahal fakta-fakta sudah terpampang begitu jelasnya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, inilah ya akibat dari lisan kita sendiri. Maka itulah bahayanya jejak digital. Apalagi orang-orang yang disebut sebagai cucu Nabi, ngaku sebagai zuriyah Nabi, akan terus disorot oleh masyarakat, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka. Apalagi zaman sekarang berceramah kemudian ya disiarkan melalui live streaming YouTube, misalkan Instagram atau aplikasi-aplikasi yang sejenisnya, ini akan mudah ya membuka jejak rekam kita yang asli di masyarakat teman-teman ya. Dan memang masyarakat kita semakin hari semakin berpikir teman-teman ya, semakin kritis. Semoga memang seperti itu ya seterusnya. Apalagi dalam urusan agama, jangan lemah ya, terus kritis, terus berpikir ya dalam rangka yang positif tentunya teman-teman ya. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ketika ada orang bercerita, entah itu seorang ustadz, gus, kiai, ulama, habib ya, bercerita tentang sesuatu hal yang janggal misalkan ya, entah itu menyampaikan sebuah hadis ya tentang keramat misalkan, karomah-karomah wali-wali mereka, tetap harus kita kembalikan timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita lihat contoh ya orang yang jauh lebih mulia, apalagi dijamin masuk surga, seperti para nabi, para rasul, para sahabat Nabi, pernah tidak mengalami hal seperti yang diceritakan oleh oknum-oknum tersebut ya. Maka kita akan semakin tahu teman-teman ya, siapa yang sedang bercerita cerita dusta. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing pengetahuan bagi kita teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.